Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang mulia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami setiap langkah kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang membukakan hati kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, sehingga kami mengerti maksud Tuhan, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras, lunakkanlah hati kami yang bebal Tuhan, sehingga kami mampu mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Saya akan membacakannya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Mizpah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal.
Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Ya. Pada saat ini firman Tuhan sungguh luar biasa kembali mengingatkan kita. Ini kisah di mana ketika Yesus mengajar banyak orang, karena kemanapun Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, takjub akan pengajaran Yesus, akan apa yang diucapkan Yesus penuh dengan hikmat, sehingga orang ingin mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Nah, pada saat ini ketika Yesus sedang mengajar, rupanya yang mengikuti itu bukan hanya sekedar orang-orang banyak, tetapi ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ikut mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dari yang sudah kita baca, Yesus dengan keras menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Teguran ini bukan teguran yang lembut, karena Yesus berapa kali, lebih sepertinya ada sekitar 5 kali, Yesus menyebutkan bahwa celakalah kamu. Kata celakalah kamu berarti itu adalah teguran yang keras. Karena apa? Karena melihat kesombongan dan motivasi yang tidak benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga Yesus menegur dengan keras. Kalau kita membandingkan istilahnya dengan pemahaman sekarang, itu seperti kutukan. Kenapa? Celakalah kamu, seperti itu. Celakalah kamu, sama itu seperti kutukan. Contohnya gini, kamu naik, misalnya kita naik motor, ada orang bilang, wajah ibu awas ya, lo wajah ibu. Nah, itu kata-kata sindiran atau teguran yang keras. Sama seperti Yesus mengecam keras ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Beberapa kali Yesus mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Itu yang Yesus katakan. Nah, bagaimana respon mereka ketika mereka mendapatkan teguran keras dari Yesus? Ini Yesus beberapa kali mengucapkan keras atau sindiran yang begitu keras menusuk hati mereka, menegur mereka yang berbuat salah. Apa tindakan mereka? Sangat jelas di ayat 45 ketika mereka mendengar teguran Yesus. Ayat 45 mengatakan begini, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami. Mereka merasa terhina, mereka merasa rendah. Karena apa? Ditegur keras oleh Yesus. Karena memang tepat itu. Yesus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, tetapi mereka tidak mau kesalahan mereka diungkapkan, sehingga mereka berkata bahwa guru itu menghina kami. Mereka merasa terhina karena ucapan Yesus. Mereka terhina. Yang kedua, di ayat yang ke-54, ayat yang terakhir tadi yang kita baca, mereka berusaha memancingnya untuk menangkap, ya, mencari-cari kesalahan Yesus supaya bisa menangkap Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat karena tidak suka dengan teguran yang diberikan oleh Yesus, sehingga mereka mencari kesalahan Yesus. Bahkan sesuatu yang benar itu dibuat salah. Dibuat salah agar apa? Agar Yesus bisa ditangkap dan diadili.
Mungkin pernah kita mendengarkan teguran firman Tuhan, ya. Karena banyak orang Kristen seringkali menerima teguran, tapi kadang tetap bebal dan degil hatinya, keras, tidak mau menerima teguran dari firman Tuhan. Itu orang Kristen. Itu sangat terjadi zaman sekarang, di mana-mana itu terjadi. Mendengarkan firman Tuhan itu seperti angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hanya angin lalu saja firman Tuhan itu tidak dipahami dengan benar. Ketika mendapatkan teguran yang nyata, ingat firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sehingga sanggup memisahkan roh dan jiwa. Berarti firman Tuhan ketika menegur kita dengan keras, pasti ada rasa sakit yang mendalam. Kalau orang tersebut, orang Kristen yang mendengarkan, yang imannya tidak dewasa, akan tersinggung. Mungkin banyak ketika mendengarkan teguran firman Tuhan tersinggung, marah, kemudian tidak pernah ke gereja lagi. Ketika disinggung, marah dengan pendetanya, kemudian benci kepada pendetanya, mencari-cari salahnya pendetanya itu. Bahkan sampai apa? Sesuatu yang benar dilakukan oleh pendetanya, sampai dibuat diceritakan sesuatu yang salah, tidak percaya dengan gembalanya, mencari celah gerak-gerik yang salah. 1000 kebaikannya itu tidak dilihatnya, tetapi satu yang benar itu pun dibuat salah. Itu tandanya iman yang tidak dewasa. Perlu dipertanyakan. Kekristenannya selama berpuluh-puluh tahun belum tentu dewasa imannya di dalam Kristus. Itulah sifat orang-orang Kristen, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Mereka merasa terhina, mereka merasa terpojokkan. Karena orang nanti terungkap perbuatan-perbuatan yang jelek, nanti tidak bisa lagi menjadi pemimpin, tidak bisa dipandang orang baik, sehingga mereka memojokkan Yesus. Ini tindakan yang mengerikan. Kalau itu terjadi di kekristenan zaman modern sekarang, itu mengerikan. Kita harus melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, yang menerima teguran tetapi keras, tetap bertahan pada kesalahan, mencari-cari kesalahan si gembala, tidak menerima firman Tuhan? Ataukah kita yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin diubahkan oleh firman Tuhan? Ya, yang bisa menjawabnya kita masing-masing. Kita yang tahu hidup kita. Ini firman Tuhan pada saat ini menerima teguran Allah. Kita harus senantiasa menerima teguran Allah. Seringkali mungkin teguran Allah bisa lewat firman Tuhan. Teguran Allah bisa lewat pendeta. Teguran Allah kadang juga bisa lewat hidup kita. Kita menerima masalah, kita menerima sakit penyakit, itu bisa terjadi. Jadi kita harus pahami, apakah apa yang dialami, apakah Tuhan sedang menegur saya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa Allah menegur kita? Kenapa Dia ingin sekali menegur kita? Kenapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat? Kenapa Yesus sangat sepertinya dari kata-kata Yesus seperti benci kepada ahli Taurat, sehingga Yesus katakan beberapa kali, celakalah kamu, celakalah
yang mendasari perbuatan. Ya. Yesus melihat hati yang mendasari perbuatan. Yesus menegur keras orang Farisi karena mereka selalu mengutamakan hal lahiriah dengan mengatakan gini, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ya. Jadi mereka itu hanya melihat kepada sisi lahiriahnya dari setiap perbuatannya, padahal hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan. Ini yang ditegaskan Yesus yang disampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan hal lahiriah maupun rohani. Makanya Yesus berkata, hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Itu yang Yesus tegaskan. Itu yang Yesus katakan. Berarti intinya bahwa Yesus menegur mereka karena seharusnya yang menjadi perhatian itu adalah rohaninya, hatinya. Rohaninya itu yang diutamakan, itu yang lebih penting. Jadi bukan sikap perbuatannya yang utama, hatinya harus utama. Saya katakan, saya 5 tahun di Medan. Orang Batak atau Bali itu kalau ngomong keras, kalau ngomong kenceng, congkak-congkit kalau ngomong. Dulu saya orang Jawa itu kalau datang ke sana pertama kali ke Medan, saya langsung seperti sakit mendengarkan perkataan orang Batak. Karena apa? Mereka congkak-congkit ngomongnya apa adanya. Tetapi semakin lama saya mengerti bahwa itu hanya ucapan mereka. Hatinya itu baik, baik sekali. Ya. Ini yang berbeda. Sebenarnya itu baik, itulah ungkapan mereka. Kalau tidak suka melihat orang, langsung ceplos. Melihat orang berbuat salah, ceplos, langsung. Seperti saya mungkin agak ketularan ya. Ketika melihat orang berbuat salah, saya langsung tegur. Orang lain tidak suka dengan sikap saya, ya monggo. Sama seperti Yesus, ketika Yesus melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi, Yesus mengecam keras mereka. Berarti Yesus pun tidak peduli, kamu mau benci kepada saya, silahkan. Ya, gembala pun seperti itu. Ketika gembala menyampaikan firman Tuhan yang keras, jemaatnya kena sakit hati kepada pendetanya, monggo silahkan. Urusan Anda dengan Tuhan. Karena urusan pendeta dengan Tuhan menyampaikan firman. Perhatikan bahwa Yesus itu mengutamakan apa yang ada di dalam hati. Nah, orang Farisi beranggapan bahwa manusia disucikan dan oleh perbuatan yang dilakukan. Sementara bagi Yesus, kesucian itu datang dari hati yang mewujud di dalam tindakan. Ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau orang Farisi berkata bahwa kesucian itu dilihat dari tindakannya, tetapi Yesus berkata bahwa kesucian itu muncul dari hati, kemudian lewat tindakan. Ya. Ini yang disampaikan Yesus, sedangkan yang dilakukan oleh orang Farisi hanya sebatas perbuatan, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Ini yang dikecam oleh Yesus. Ini mengerikan sekali kalau ini terjadi pada zaman sekarang. Orang yang merasa dirinya paling lama menjadi orang Kristen, jika beranggapan seperti ini, tandanya berarti belum dewasa, sekalipun umurnya sudah tua. Bahaya mengutamakan perbuatan lebih daripada hati. Bisa juga terjadi
Anda sebagai orang baik bisa saja membuat kita menjaga sikap sebaik mungkin di depan orang lain. Tetapi bagaimana bila tidak ada orang lain di sekitar kita? Adakah kita tetap bersikap baik karena keinginan mata hati Tuhan? Yesus mengajarkan kita bahwa bila hati kita bersih, maka motivasi dan sikap kita pun akan murni. Perbuatan yang lahir pun bersih. Tuhan selalu mengawasi kehidupan kita. Anda, saya, kita semua. Tuhan mengawasi kita. Apakah hanya di hadapan orang seperti orang Farisi? Di hadapan orang ingin terlihat baik, di belakang sikap mereka tidak baik. Jangan kita seperti orang-orang Farisi. Di belakang Yesus, di depan Yesus begitu luar biasanya mengikuti Yesus, sok mendengarkan Yesus, sok memperhatikan pengajaran yang disampaikan Yesus, tetapi di belakang membenci Yesus, menjelek-jelekan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Itu orang Farisi. Jangan kita sama seperti orang Farisi. Di depan orangnya kita kelihatan baik, kelihatan manis, memuji, mendengarkan. Di belakang rupanya kita ngomongin dia, jelekkan dia, cari-cari kesalahan dia. Bahkan sesuatu yang benar pun dibuat jadi salah. Itu namanya orang Farisi. Ahli Taurat, pintar berkata-kata, pintar memainkan kata-kata. Itu dia. Mari ya, mari. Itu orang yang tidak mau menerima teguran Allah. Tetapi mari, jangan kita menjadi orang-orang Farisi. Jangan kita sama seperti ahli-ahli Taurat yang pintar ngomong aja. Yang kedua, Yesus itu tidak kompromi dengan dosa. Kenapa Yesus tidak kompromi dengan dosa? Ya. Kekristenan itu memakai ukuran dosa lebih tinggi dari orang di luar kekristenan. Banyak orang mengukur sebuah tindakan disebut dosa jika melakukan kejahatan dan merugikan atau menyakiti orang lain. Misalnya, katakan seperti mencuri, membunuh, memfitnah, ya banyak lagi. Namun kekristenan menetapkan standar lebih tinggi karena firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kekristenan itu memang berbeda dengan yang lain. Tuntutan menjadi orang Kristen adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ya. Mungkin yang pernah kita lihat, pernah kita pahami bahwa mencuri itu berdosa. Ya. Mencuri itu berdosa, memfitnah itu berdosa, membunuh itu berdosa, itu pasti berdosa. Tetapi firman Tuhan lebih lagi dikatakan bahwa yang tadi sudah diterangkan bahwa kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Nah ini ngeri ya. Ini kita tidak melakukan apa-apa loh sebenarnya, tidak melakukan tindakan yang keji. Hanya kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya. Contoh, menegur itu kan baik. Nah ya, menegur itu kan perbuatan baik. Contoh, ada saudara kita yang tidak beribadah. Kita sebagai saudara seiman, alangkah baiknya kita menegur, betul tidak? Itu kan perbuatan baik kita menegur. Tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak menegur saudara kita, membiarkan saudara kita, berarti kita sedang berbuat dosa. Ya, kita sedang berbuat dosa. Berarti dosa, pandangan dosa bagi orang Kristen itu sangat ngeri. Bukan hanya sekedar tindakan membunuh, berzina, tetapi kita tidak berbuat baik, tetapi itu tidak berdosa.
Yesus tidak kompromi, tidak mau berkompromi dengan dosa. Makanya Yesus katakan bahwa berapa kali Yesus mengecam ahli Taurat, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kenapa? Tidak mau kompromi. Orang-orang Farisi itu tidak mau menunjukkan kasih dan keadilan kepada sesamanya. Bahkan mereka membiarkan sesamanya mengalami kesulitan. Dan ini adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus tidak mau kompromi dengan dosa. Karena bagi Yesus dosa ya dosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar keikrafan ataupun kesalahan. Karena Yesus memang mengasihi orang berdosa, namun dia tetap membenci dosa. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Yesus tetap membenci dosa. Dia tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Sungguh mengerikan jika kita melihat kecaman Yesus ini terjadi kepada pemimpin orang Yahudi. Ya, semoga kecaman-kecaman ini tidak sampai kepada kita. Setiap orang Kristen perlu juga mendoakan para pemimpin agar diingatkan dan dijauhkan dari sikap kepemimpinan yang jahat. Ya, kita harus senantiasa melihat kepada diri kita. Ya, jangan sampai apa yang dialami oleh orang-orang Farisi itu dialami oleh kita. Setiap kecaman-kecaman seperti yang diucapkan Yesus, celakalah kamu, jangan sampai itu menimpa kita. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita mau berkompromi dengan dosa. Jauhilah dosa. Jangan menganggap dosa itu enteng, Pak. Tidak apa-apa aku berdosa, nanti Tuhan mengampuni. Jangan bermain-main dengan dosa. Ingat, Tuhan tidak mau, Tuhan sangat membenci dosa. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus menjauhi dosa. Karena Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus itu melihat sinkronisasi antara ajaran dan perbuatan. Ajaran dan perbuatan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka mengajar kebenaran Taurat dengan beban-beban peraturan yang tidak masuk akal, ayat yang 46 tadi, yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Pada saat yang sama, mereka itu menolak kebenaran firman Tuhan yang esensi, seperti yang diajarkan para nabi tentunya. Ironis ya, ini diungkapkan dengan nenek moyang mereka membunuh para nabi, namun mereka membangun kuburannya. Ya. Ini sesuatu hal yang munafik yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ngeri apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengajar dengan baik kepada orang-orang, mengajar tentang tentang Taurat Tuhan kepada mereka, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Jadi sama seperti dalam bahasa Jawa itu jargoni. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Ya, ini mulutnya itu berdosa, mengajar baik, tetapi dia pun tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya. Saya pernah melihat ini, kan polisi itu punya peraturan. Mereka menilang orang yang melanggar lampu lalu lintas. Namanya kalau lampu merah, ya berhenti. Itu polisi. Tapi suatu ketika saya melihat lampu merah, polisi terobos. Nah, mereka membuat itu aturan. Mereka masuk di dalam kepolisian. Seharusnya mereka paham betul tentang itu, bahwa melanggar lampu merah itu salah. Tetapi mereka tetap menerobos. Bukan hanya itu, mungkin lampu merah itu hanya berlaku kepada orang-orang miskin. Untuk para pejabat, lampu merah tidak berlaku.
Dan mereka pun tidak melakukan hal tersebut. Mereka menetapkan standar-standar yang tinggi. Maka dari itu Yesus mengecam mereka. Seperti pemimpin agama yang menolak percaya apabila menerima teguran nabi yang bersumber dari kekudusan. Banyak orang Kristen masa kini yang melakukan kegiatan menggali, menafsirkan firman, tapi tidak melakukannya. Sehingga kegiatan ini tuh memuakkan hati Tuhan. Tuhan tidak senang dengan hal tersebut. Tuhan tidak senang kalau hanya mengajar, tetapi dia sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Kita katakan, ngomong sama orang, wah Kristen itu mengasihi seperti ini, diajarkan begini, sendiri tidak melakukannya. Ya. Mari kita lihat bahwa ajaran dan perbuatan kita harus sinkron, harus sama. Kalau kita bisa ngajar, berarti kita bisa melakukannya. Kalau kita bisa belajar tentang kasih, berarti kita harus melakukan kasih tersebut. Jangan bisa cuma ngomong saja. Jangan hanya perkataan saja. Pengen dilihat orang baik, pengen dipandang orang itu luar biasa, tetapi nyatanya kosong. Nyatakanlah, bukan hanya perbuatan, bukan hanya ajaran, tetapi lakukan tindakan yang benar. Mendapatkan teguran, apalagi teguran keras, memang tidak mengenakan. Mungkin membuat kita tersinggung, marah, benci. Namun percayalah, jika saudara mendapatkan teguran, maka hal tersebut akan membawa kebaikan bagimu. Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan teguran, jalankan. Jika memang itu sesuai fakta, bertobatlah. Jika teguran tersebut mengajak saudara kembali ke jalan Tuhan, ingatlah, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Jangan cepat tersinggung, namun bukalah hati. Pikirkanlah supaya melalui teguran ini dinyatakan kasih Tuhan kepada kita. Mari koreksi diri kita dengan mensinkronkan sikap hati dan lahiriah secara seimbang, tidak berkompromi dengan dosa, dan ajaran harus selaras dengan perbuatan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk tetap menjaga hati kita supaya seturut dengan kehendaknya. Jadi, pribadi yang terbuka, termasuk nasihat, teguran, kritikan yang pedas dari orang-orang di sekitar kita, memang tidak mudah dan menyakitkan, apalagi kalau tidak sesuai dengan fakta. Namun berusaha menerima semua masukan dari orang di sekitar kita. Percayalah bahwa Tuhan mampu dan akan memberi kekuatan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami saat ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami terapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami lakukan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang punya masalah, punya beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi keringanan. Jika ada jemaat-Mu yang lemah imannya, Tuhan topang dia. Tuhan tolong dia Tuhan, sehingga imannya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu,
kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya dan mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.